Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naputra Toen. Saya dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan memberikan komentar pada mata kuliah Islam dan IPTEX tentang Islam dan sains di abad pertengahan. Islam di abad pertengahan adalah suatu sejarah yang sangat mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang keilmuan, di mana Islam di abad pertengahan ini sangat berpengaruh besar terhadap sejarah ilmu pengetahuan di dunia. Dan sepeninggalan Nabi Muhammad, para sahabat melanjutkan kepemimpinan umat Islam di dunia guna membangun peradaban, dan umat Islam berhasil memimpin peradaban dunia selama kurang lebih 12 abad. Terdapat 8 faktor pendorong kemajuan sains di dunia Islam pada abad pertengahan. Yang pertama yaitu dorongan agama. Di dalam agama terdapat Al-Quran yang menyatakan bahwa umat muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu, di mana hal tersebut itu mengharuskan seseorang umat untuk mendapatkan ilmu tanpa ada pemisahan, sehingga semuanya itu rata untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua yaitu dukungan penguasa, di mana dukungan penguasa karena pada zaman dahulu para khalifah dan raja Islam ini memiliki peranan penting untuk kemajuan agama, guna memerintahkan transformasi ilmu pengetahuan menjadi transformasi ilmu pengetahuan dari yang dahulu menjadi yang lebih modern. Transformasi tersebut sangat memberikan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam seperti penerjemah, perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan. Yang ketiga yaitu penerjemah, di mana kekuasaan Islam terutama dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah ini merupakan negeri-negeri yang multi etnis dan multi bahasa terbesar, sehingga bahasa Arab ini memiliki peranan penting peranan yang besar dalam transformasi ilmu agama, di mana bahasa Arab ini merupakan semacam jembatan penghubung untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan ke segala penjuru dunia. Untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke segala penjuru dunia itu rata-rata orang dahulu itu menggunakan bahasa Arab. Dari dulu terdapat bahasa-bahasa asing yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Arab dan kemudian disebarluaskan ke segala penjuru dunia agar semua mengerti tentang ilmu pengetahuan yang saat ini. Dan hal tersebut merupakan memberikan suatu pemahaman bagi saya dan bagi kita semua, ternyata karena bahasa Arab itu semacam bahasa yang menjadi sejarah untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih modern. Sikap terbuka para pemimpin muslim pada zaman dahulu ini memiliki peranan penting untuk menyebarluaskan masuknya ilmu pengetahuan ke segala penjuru dunia, di mana menyebabkan akses terhadap karya-karya intelektual dari berbagai bangsa terbuka lebar untuk diterjemahkan dan disebarluaskan di dunia Islam. Dan hal tersebut menjadikan ilmu pengetahuan dari yang terdahulu menjadi lebih modern karena adanya pemimpin muslim yang terbuka terhadap bangsa-bangsa lain. Yang keempat yaitu faktor pendidikan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas di kalangan imam atau pemimpin saja, melainkan di kalangan umat muslim semuanya, karena seluruh umat muslim ini memiliki hak untuk mendapatkan seluruh umat muslim ini berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Pendidikan ini mampu melahirkan guru-guru yang terampil dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai seluruh ilmu pengetahuan. Pada zaman dahulu terdapat tradisi Nabi yang mana masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah namun juga tempat menimba ilmu. Dan hal tersebut menjadikan pemikiran kita lebih terbuka karena pada zaman dahulu itu ternyata sangat-sangat peduli terhadap pendidikan kaumnya untuk mencerdaskan umat manusia, terutama umat muslim, yang mana hal ini sangat dapat kita rasakan, dan di mana umat
Muslim saat ini menjadi seorang ilmuwan besar yang melahirkan suatu ilmu pengetahuan yang mana dapat kita rasakan sampai saat ini. Faktor pendorong yang kelima yaitu perpustakaan, di mana kebutuhan buku pada zaman dahulu ini merupakan suatu hal yang penting, dan hal ini mendorong umat Muslim, umat Islam untuk mendirikan suatu perpustakaan, di mana perpustakaan itu terdapat banyak buku-buku yang nantinya membuka peluang ilmu pengetahuan untuk generasi selanjutnya, menjadikan generasi selanjutnya itu memiliki ilmu pengetahuan yang lebih modern. Dan karena adanya banyak buku, maka membuka banyak wawasan dan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya atau yang keenam yaitu ilmuwan Muslim, di mana ternyata banyak sekali orang-orang Muslim yang menjadi ilmuwan, yang mana melahirkan ilmu pengetahuan baru dan hingga saat ini dapat kita rasakan, seperti ilmu Sina pada bidang medis, Jabir ilmu Khayan pada bidang kimia, Al-Khwairisi pada bidang matematika, dan masih banyak ilmuwan lain yang hal tersebut itu masih kita rasakan ilmu-ilmu yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut. Yang ketujuh yaitu riset, laboratorium, dan observatorium, di mana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka para ilmuwan mengembangkan riset untuk mampu menginspirasi ilmu pengetahuan modern. Pengembangan riset ini dilakukan untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan yang dulu menjadi lebih modern dan lebih memiliki perhitungan yang lebih akurat, seperti ilmu astronomi dan lain-lain. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu perdagangan internasional, di mana penyebaran agama Islam pada zaman dahulu yaitu melalui perdagangan, dan perdagangan itu tidak hanya melibatkan pertukaran barang, namun juga pertukaran gagasan, pemikiran, pengalaman, statement kebudayaan antar bangsa, yang mana mampu membuat ilmu pengetahuan lebih mudah tersebar dan mendongkrak kebudayaan peradaban manusia menjadi yang lebih modern. Ini menjadi peradaban manusia yang lebih memiliki pengetahuan yang lebih banyak lagi dan lain-lain, sehingga faktor-faktor tadi inilah sangatlah baik dan sangatlah membuat kita menambah ilmu pengetahuan kita. Sejarah yang mana sangat membuat ilmu pengetahuan ini menjadi lebih baik lagi, lebih modern lagi, dan ternyata banyak sekali ilmu sains yang mana dia itu berasal dari Islam, dan hal tersebut masih dapat kita rasakan hingga saat ini, seperti matematika, medis, kimia, dan lain-lain itu masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.